Mata Chen Ping kusam, seolah dia sedang dikendalikan, dan dia berkata perlahan, nama saya Cheng Ping. Saya sudah lama mengagumi Sekte Xian, dan ingin menjadi murid Sekte Xian, jadi saya memujanya di bawah para tetua dan ingin menjadi murid dari Sekte Xian. Murid dalam dari Sekte Xian. Chen Ping sangat memuji Sekte Xian, yang membuat lelaki tua itu sangat bahagia, dan kemudian melambai, oke. Segera, kabut di depan Chen Ping hilang, Qianxiu dan yang lainnya muncul di depan Chen Ping lagi. Chen Ping melihat semua orang berdiri dengan pandangan kosong, seolah-olah penilaian belum selesai. Aku mengintip kakak senior yang sedang mandi, dan aku juga bermimpi tidur dengan kakak senior di malam hari. Aku membunuh orang di luar dan diburu, jadi aku bergabung dengan Sekte Xian. Petik 2 petik 2. Chen Ping mendengarkan. Murid Xian Sekte di sekitarku berbicara secara mekanis, dan mereka semua terlihat sangat terkejut. Jelas sekali bahwa kesadaran orang-orang ini dikendalikan dan menceritakan semua rahasia mereka. Untungnya, Chen Ping telah melihatnya sejak lama. Ilusi kecil ini tidak dapat berbuat apa-apa padanya, jika tidak, Chen Ping mungkin akan menceritakan segala macam rahasia. Saya memiliki kesan yang baik terhadap adik laki-laki yang baru saja datang ke sini. Dia sangat kaya. Saya menyukai orang kaya. Saat ini, suara Qianxiu terdengar. Setelah mendengar ini, Chen Ping terdiam beberapa saat. Qianxiu baru saja bertemu dengannya dan terpesona dengan status kekayaannya. Jika bukan karena dia terobsesi dengan pikirannya, Chen Ping mungkin tidak dapat mendengar pikiran Qianxiu. Saat penilaian berakhir, orang-orang mulai sadar. Ketika Chen Ping melihat ini, dia buru-buru berpura-pura masih terkendali. Dia tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa dia telah mendengar semua rahasia orang-orang ini. Saat semua orang sudah bangun, Chen Ping berpura-pura membuka matanya. Adik laki-laki, kamu baik-baik saja? Qianxiu bertanya ketika dia melihat Chen Ping sudah bangun. Saya tidak tahu, sepertinya tidak ada masalah, kata Chen Ping. Jangan khawatir. Selama mereka tidak berpikiran jahat dan melakukan kejahatan, mereka biasanya akan memiliki waktu yang mudah di tingkat pertama. Kata Qianxiu. Tapi saat Qianxiu selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba mengenai seorang biksu. Segera setelah itu, biksu itu berteriak dan menghilang dalam sekejap. Chen Ping melihatnya dan menemukan bahwa pria itulah yang mengintip kakak perempuan senior yang sedang mandi dan bermimpi tidur dengan kakak perempuan senior di malam hari. Hanya orang ini yang tersingkir. Kenapa dia tersingkir di level pertama? Apa yang telah dilakukan orang ini? Lagi pula, siapa yang tahu, aku melihatnya menyelinap setiap hari, selalu berlari ke pemandian. Kamar mandi saudara perempuanku. Benar. Kata biksu yang lain dengan bercanda. Setelah mendengar ini, Qianxiu mengerutkan kening dan berkata, tutup mulutmu dan berhenti bicara yang tidak masuk akal. Chen Ping tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tahu kalau pria ini tersingkir karena dia mengintip kakak perempuannya yang sedang mandi. Segera, pintu cahaya muncul lagi. Setelah semua orang melewati pintu cahaya, itu adalah ujian kedua. Adik laki-laki, berhati-hatilah nanti. Qianxiu berkata pada Chen Ping. Saya mengerti, kakak senior Qian. Ikuti aku akan menarikmu. Level ini menguji kemampuanmu menahan tekanan. Akan ada tekanan yang sangat mengerikan di sini. Kamu harus mencapai garis finish sebelum kamu pingsan. Ingat, semakin cepat kamu melaju, semakin baik. Jadi kamu dapat menahan lebih sedikit tekanan. Kata Qianxiu dan langsung meraih tangan Chen Ping. Jelas sekali, ini untuk mengikuti Chen Ping dan memperpendek jarak di antara mereka. Kakak senior, jika tekanan di sini sangat kuat, semakin cepat kita melaju, semakin besar tekanannya. Kecepatan kita sendiri, ditambah dengan tekanan, hanya akan membuatnya semakin sulit. Chen Ping tidak terlalu yakin setuju dengan pernyataan Qianxiu. Dia membalas. Apa yang salah denganmu?
seorang pendatang baru, sehingga kamu berani mempertanyakan kakak senior Qian. Tahukah kamu bahwa kakak senior Qian adalah diaken penilai, dan dia termasuk di antara 3 teratas dalam penilaian murid dalam. Juga tidak masuk akal. Bahkan jika kamu kaya, kamu tidak dapat mempertanyakan kakak perempuan senior saat ini. Melihat Chen Ping tidak setuju dengan pernyataan Qian Xiu, semua orang langsung menuduh Chen Ping. Bagaimanapun, di mata mereka, Qian Xiu adalah orang terkuat dan paling vokal di sini. Chen Ping terdiam saat melihat ini dan berhenti berbicara. Tapi Qian Xiu berkata, "Baiklah, perkataan adik junior bukannya tidak masuk akal. Mari kita tunggu dan lihat situasinya sebelum berbicara." Semua orang terkejut saat melihat Qian Xiu tidak marah dan bahkan membantu Chen Ping berbicara. Anda harus tahu bahwa Qian Xiu bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Jika ada rekan magangnya yang menanyainya, Qian Xiu pasti akan marah. Hari ini seperti orang yang berbeda. Qian Xiu menarik Chen Ping dan berjalan ke pintu lampu. Begitu saya masuk, pintu cahaya di belakang saya menghilang seketika, dan kemudian gelombang panas menerpa saya, seolah-olah saya berada di gunung api. Untungnya, semua orang masih bisa menahan panas terik ini berkat teknik berbasis api yang mereka praktikkan. Lalu semua orang menatap gelombang panas dan terus bergerak maju. Awalnya baik-baik saja, tetapi seiring semakin dalam, gelombang panas menjadi semakin kuat, dan tekanannya menjadi semakin berat. Semua orang mulai berjuang, dengan keringat di dahi mereka, dan kecepatan berjalan mereka menjadi semakin lambat. Qian Xiu tidak bereaksi banyak terhadap paksaan semacam ini. Ketika Chen Ping melihat ini, dia hanya bisa berpura-pura sedang berjuang agar tidak ada yang bisa melihat bahwa dia istimewa. Jika Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, bertindak terlalu santai sekarang, dia akan dicurigai. Segera, beberapa sosok bergegas melewati mereka. Chen Ping memandang orang-orang itu, seolah-olah tekanan ini tidak memberikan tekanan sama sekali pada mereka. Orang-orang itu juga berpartisipasi dalam penilaian diaken, jadi pos pemeriksaan gerbang dalam di depan tidak memberikan tekanan apapun pada mereka. Sebenarnya, aku bisa pergi secepat mereka. Tetapi aku berjanji untuk menjaga adik juniorku, jadi aku akan mengikutimu bersama. Qian Xiu melihat tatapan bingung Chen Ping dan menjelaskan. Terima kasih, kakak perempuan. Chen Ping segera mengucapkan terima kasih. Dan saat Chen Ping sedang berbicara dengan Qian Xiu, Lu San dan yang lainnya datang. Apa, kamu tidak bisa berjalan sekarang? Lu San berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya saat dia melihat Chen Ping dan yang lainnya berjuang. Chen Ping melihat bahwa murid-murid dari silsilah pemimpin sekte baru ini tampaknya tidak memiliki hambatan bagi mereka, dan mereka berjalan dengan sangat mudah. Lu San, kamu adalah pria yang baru saja menguasai api pamungkas, dan kamu masih memiliki keberanian untuk menertawakan orang lain. Saat kamu mengikuti tes api ekstrim nanti, kamu akan merasa malu. Qian Xiu memutar matanya ke arah Lu San dan berkata, "Hahaha, kamu tidak akan bisa melihat rasa maluku nanti, karena kamu tidak bisa melewati rintangan sebelumnya." Lu San tertawa bangga, lalu segera pergi di bawah pengawasan Chen Ping dan yang lainnya. Kecepatan orang-orang ini jauh lebih cepat daripada Chen Ping dan yang lainnya, dan semua orang merasa sangat putus asa saat ini. Kakak senior, orang-orang ini jelas tidak terhalang oleh paksaan. Mereka mungkin curang. Artinya, apakah mereka menggunakan beberapa cara untuk mengurangi atau menghilangkan paksaan? Jika pihak lain curang, bukankah kita pasti kalah? Semua orang curiga saat melihat Lu San dan yang lainnya pergi dengan mudah. Qian Xiu memiliki wajah yang dingin. Dia tidak tahu apakah pihak lain telah berbuat curang, tetapi bahkan jika dia melakukannya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, ketua penguji penilaian juga salah satu dari mereka. Ketika Chen Ping melihat ini, dia menghela nafas, langsung membentuk perisai di sekeliling semua orang, menghalangi semua tekanan dan gelombang panas.
Ini hanya untuk penilaian murid batin. Bagi Chen Ping, ini seperti permainan anak-anak. Ini hanya masalah upaya untuk memblokir tekanan ini. Apa yang terjadi? Kenapa tekanannya tiba-tiba hilang? Tidak panas lagi, santai sekali. Apakah level penilaiannya gagal? Semua orang tiba-tiba merasa tekanannya hilang, dan mereka semua menjadi terkejut. Bahkan Qian Xiu tercengang dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi? Tanda tanya, mungkinkah pengaturan level penilaian rusak? Jatuh terlalu jauh. Desak Chen Ping. Ya, ayo percepat. Qian Xiu mengangguk. Tanpa tekanan, kecepatan semua orang meningkat dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengejar Lu San dan yang lainnya. Kakak senior Lu, lihat, mengapa orang-orang itu mengejar. Seseorang melihat Chen Ping dan yang lainnya dan segera mengingatkan mereka. Lu San berbalik dan melihat Chen Ping dan yang lainnya mendekat dengan cepat. Dan kecepatannya sangat cepat, dan dia akan menyusul mereka. Astaga, apa yang terjadi? Lu San juga sedikit bingung. Pada saat ini, Chen Ping dan yang lainnya telah menyusul, sementara Qian Xiu memandang Lu San sambil mencibir dan berkata, mengapa kamu begitu lambat? Kamu seperti kura-kura, bukankah kamu sangat bangga sekarang? Hahaha, seperti kura-kura, terlalu lambat, kamu masih membual. Biksu lain juga mengejek Lu San dan yang lainnya. Qian Xiu, kamu curang. Mengapa tekanan di sini sepertinya tidak berpengaruh padamu? Lu San menemukan bahwa Chen Ping dan yang lainnya sangat cepat dan santai. Kamu kentut, ini jelas level penilaian ini. Sebelum Qian Xiu selesai berbicara, Chen Ping mengingatkannya dari samping, kakak senior, levelnya belum gagal. Lihatlah orang-orang di Lu San itu. Meskipun mereka tidak lambat, mereka jelas dibutuhkan banyak energi spiritual. Qian Xiu melihat dengan hati-hati, dan tentu saja, wajah Lu San dan yang lainnya memerah saat ini, dan ada keringat di dahi mereka. Meski kecepatannya cepat, hal itu seharusnya disebabkan oleh kekuatan yang kuat dan kemampuan yang kuat untuk menahan tekanan. Bukan berarti levelnya gagal dan tekanannya hilang. Qian Xiu terkejut, tapi untungnya dia tidak mengatakannya sekarang. Lu San, kamu tidak bisa mengalahkan kami, jadi kamu bilang saja kami curang. Apakah kamu tidak tahu malu? Kamu baru saja melampaui kami, jadi bolehkah aku bilang kamu curang? Qian Xiu membalas ke Lu San, dan mengirim pesan kepada semua orang, bertanya kepada semua orang, cepatlah dan tunjukkan kalau kalian kesakitan. Jika tidak, jika Anda berjalan terlalu mudah, Anda akan mudah dicurigai. Jika kita benar-benar menyelidikinya, saya khawatir kualifikasi kita untuk penilaian ini akan hilang. Setelah mendengar pesan Qian Xiu, semua orang memamerkan gigi mereka, dahi mereka berkeringat, dan mereka terlihat sangat muak. Namun kecepatan kakinya tidak lambat. Melihat semua orang seperti itu, Chen Ping ingin tertawa. Orang-orang ini sangat pandai berakting. Semua orang berjuang, tapi mereka segera melampaui Lu San dan yang lainnya, yang membuat Lu San sangat marah. Kakak senior Lu, apa yang terjadi? Kapan orang-orang ini menjadi begitu kuat? Hanya saja tekanannya semakin kuat, dan mereka masih bisa berjalan begitu cepat. Itu benar-benar hantu. Lu San, kata semua orang di sekitarku tampak bingung. Jelas mereka lebih kuat, tapi lawan lebih cepat dari mereka. Mungkin semakin kuat kekuatannya, semakin besar tekanannya. Ayo kita kejar dia secepatnya. Lu San tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya bisa membuat tebakan acak. Chen Ping dan yang lainnya sudah lama menghilang, dan Lu San serta yang lainnya tidak dapat mengejar. Hahaha, aku baru saja melihat betapa malunya Lu San dan yang lainnya. Sungguh menyenangkan, karena levelnya tidak rusak, mengapa kita tidak mendapat tekanan apapun? Aneh sekali. Mungkinkah Tuhan membantu kita? Saat ini, semua orang ingat, levelnya oke, kenapa mereka tidak merasakan tekanan lagi? Beberapa bahkan berspekulasi bahwa Tuhan akan membantu.